Unity. Mau semakin hancur apa dirimu? Dulu tuh kamu favorit loh. Tapi sekarang semuanya selingkuh dengan Unreal. Apa masalahnya? Nah, mau tahu? Ayo kita bahas masalahnya, oke? Nah, untuk kalian yang nggak tahu, Unity baru-baru ini melalui problem yang sangat-sangat besar. Sama seperti hal yang terjadi di Indonesia, itu yang terjadi sama Unity. Dimana seperti Indonesia, wakil rakyat itu melawan rakyatnya sendiri, maka Unity sebagai perusahaan melawan kliennya sendiri, guys. Bayangi lu, seorang freelancer, ada klien, lu marah-marahin, lu suka-sukain, lu tendang-tendang. Ya, gini. Mau dengan cara itu menjalani bisnis? Hancur dong. Nah, problemnya itu adalah runtime fee. Untuk yang nggak tahu runtime fee, nanti akan kita jelaskan dengan detail. Tapi sebelumnya, mari kita bahas dulu historinya Unity, guys. Unity itu dulunya senjata utama untuk para game dev, apalagi game dev yang indie, yang sendiri, yang small team, yang bukan dengan budget besar bisa membeli software-software seperti CryEngine. Karena Unity itu dulu gratis, fleksibel, nggak makan royalti. Sampai-sampai banyak game-game besar yang kita nikmati sekarang ini lahirnya itu dari Unity. Cuphead, Rust, Pokemon Go bahkan. Tapi di September 23, sama seperti di cerita Avatar, ketika negara api menyerang, yaitu Unity membuat gebrakan yang membuat banyak orang tepuk jidat, yang artinya tidak lain dari menyerang kliennya sendiri, sama seperti negara api. Bagaimana mereka menyerangnya? Mereka menyerangnya dengan membuat sistem bayar per install untuk game-game yang diciptakan di Unity. Ini itu tiba-tiba terjadi tanpa aba-aba keluar aturan ini, yang membuat semua usernya, bukan hanya pengguna pribadi, sampai studio-studio besar yang masih menggunakannya geleng-geleng kepala. Jadi kita masuk ke soal pembahasan runtime fee tadi dan meledaknya para komunitas Unity tadi. So, intinya di September 2023 Unity mengumumkan hal baru, yaitu pada 1 Januari 2024, jika game kamu menghasilkan $200.000 atau 200.000 download, siap-siap membayar 20 sen per install. Bayangin, setiap orang yang install, dia mau menghasilkan duit atau tidak menghasilkan, atau membayar atau tidak membayar, seperti game HP banyakan yang gratis dan banyak yang menggunakan Unity. Mereka setiap instalasi pengguna itu akan harus membayar Unity 20 sen, mau mereka dapat penghasilan ataupun tidak. Seberapa kejihnya Unity ketika membuat wacana ini. Ini tuh wacana yang hanya mematikan developer-developer kecil, hanya mematikan para hobiis, hanya mematikan klien yang menggunakan Unity. Karena mereka developer kecil dan masih baru dan masih mencoba. Jadi klien utama mereka yang mereka serang. Studio besar tidak lagi menggunakan Unity pada masa itu. Mereka ada Unreal Engine, mereka ada engine in-house seperti Rockstar menggunakan engine in-house. Seperti Blizzard menggunakan engine in-house. Yang menggunakan Unity adalah kita, para perseorangan, studio-studio kecil yang penghasilannya nggak seberapa, yang game-gamenya rata-rata tidak menghasilkan apa-apa. Banyak user Unity yang membilang ini pelanggaran terhadap kepercayaan besar. Karena kita sebagai user mempercayakan project kita yang bertahun-tahun proses pembuatannya pada sebuah perusahaan yang kita kenal sebagai beginner friendly, small dev friendly, indie friendly. Bahkan seorang user di Steam bercerita, di sebuah studio, di banyak studio, developer-developer baru yang mereka hire untuk membuat game mereka itu dirumahkan, alias dipecat sementara. Karena bisa membuat studionya collapse kalau game itu jadi rilis dan belum tentu bakalan laku. Pengeluaran dana yang besar untuk membayar semua coder-coder dan developer-developer ini tuh nggak sepadan sama risk yang mereka akan tanggung. Media-media besar seperti BBC ataupun ABC, bukan saus, memberitakan kalau ini tuh bencana besar secara sosial untuk tim-tim PR-nya, personal relation-nya Unity. Karena membuat dunia pengembangan game atau game developer di luar sana itu marah besar, dan bukan cuma satu atau dua, tapi semuanya. Bahkan studio yang tidak menggunakan Unity marah besar, guys, untuk ini. Bahkan sampai dari semua ini keluar istilah baru yang cukup canggih, unshitification. Yang dimana artinya engine yang dulunya menyenangkan dan bagus sekarang sangat-sangat mengecewakan. Sampai pada masa itu Unity dianggap sebagai pengaruh buruk, contoh buruk dalam industri game. Seperti kalau kita ngomong sama anak-anak, jangan besiul, nanti masuk ular, masuk hantu, dan lain-lain. Contoh buruk dalam satu industri yang besarnya itu, oh my god. Bahkan dalam game jam kemarin,
pengguna Unity turun dari yang sebenarnya 60-an% ke atas sampai hanya 30-an%. Dari sini juga salah satu tindakan yang menyentuh hati itu datang dari studio yang membuat game Terraria, yaitu studio Relogic, yang mereka dimana menyumbangkan $100.000 untuk software Godot dan FNU. Kalau kalian nggak tahu, itu alternatif dari Unity, salah satu game development software juga, yang juga open source dan gratis, yang sekarang sudah mulai banyak dipakai, apalagi gara-gara masalah Unity ini dia jadi masuk ke mainstreamnya dunia. Mereka memberikan 100.000 ke masing-masing, yang berarti $200.000 cuy. Dan mereka nge-pledging kalau akan terus membantu dua software ini $1.000 per bulannya. Bayangin, sebuah studio sebenci itu sama Unity sampai akan membantu software lain yang tidak ada keuntungannya untuk mereka, hanya untuk bilang ini tuh bukan sebuah candaan atau lelucon, itu perlawanan konkret yang dilakukan oleh pengguna software game development ini tadi. Nah, dari semua pemanasan-pemanasan dan momen-momen panas yang terjadi ini, setelah seminggu mereka diam tiada suara, mereka mengeluarkan statement. Unity personal akan tetap free, tidak akan dapat update ini itu semua, bahkan batas revenue-nya itu naik ke $200.000. Jadi sampai batas game kalian mencapai $200.000 penghasilannya, kalian tidak akan kena semua ini tadi. Dan fee hanya akan berlaku pada game-game baru yang dibuat di atas 2024, nggak retroaktif. Jadi game-game lama nggak juga tiba-tiba ikut kena. Karena kemarin itu di awal sistemnya seperti itu. Game-game yang sudah diciptakan seperti Pokemon Go dan lain dari Unity, Rust dan lain-lain akan juga harus membayar per installnya. Bayangin, segoblok itu ketika mereka membuat aturan ini. Sama kan seperti Lalu, developer juga bisa memilih mau menggunakan sistem revenue share, yaitu dibagi 2,5% ke Unity dari penghasilan mereka, atau per install fee. Jadi nggak lagi wajib per install fee, tapi bisa milih mau install fee atau share revenue. Tapi percuma. Kepercayaan para developer itu udah habis, hancur, remuk. Sampai banyak hashtag-hashtag yang keluar di mana the trust is gone, bro. Kepercayaan udah nggak ada lagi, udah hilang, bro. Nggak ada yang peduli lagi, nggak ada yang mau nyoba lagi, nggak ada yang mau make lagi, bro. Dan problemnya nggak hanya sampai situ aja. Masalahnya terus memanas karena statement yang mereka keluarkan tuh sama sekali tidak ada minta maafnya, tidak ada membantunya, tidak ada mengembalikan, tetap memaksakan apa yang mereka mau, hanya dipotong sedikit. Sampai-sampai di mana Unity menerima death threat, ancaman-ancaman. Sampai harus menutup beberapa kantor mereka. Bayangin, sebuah software yang sehancur itu dibuat sama kliennya, yang selama ini membayar mereka, yang selama ini jiwanya mereka, yang selama ini membuat mereka masih hidup sampai sekarang, itu adalah kliennya. Tapi sampai digitukan oleh kliennya. Pada 9 Oktober, CEO-nya, Ricky Tielo, atau kayak manapun penyebutannya, gue nggak peduli sama CEO yang satu ini, mengundurkan diri. Ya, bahasa lainnya dimundurkan. Sebenarnya dalamnya itu pasti dimundurkan, tapi secara statement publiknya dia mengundurkan diri dari posisinya CEO. Dan ini tuh simbol besar untuk pergolakan yang terjadi di masa itu. Masih belum habis juga tapi ya. Di 2024, Unity nge-PHK massal besar-besaran ke semua staff-staff mereka. Di berbagai daerah, banyak kantor yang tutup. 25% staff mereka kepotong. Dan pada akhirnya setahun kemudian, semua kerusakan yang mereka buat ini akhirnya sia-sia juga untuk mereka. Karena tepat di 12 September 2024, Unity resmi membatalkan runtime fee yang mereka cetuskan sebelumnya dan kembali ke sistem subskripsi per seat atau per orang. Tapi adanya kenaikan harga. Pro naik 8% dan Enterprise naik 25%. Mulai dari Januari 2025 ini. Tapi kenaikan harga ini bahkan lebih disukai oleh para developer. Kita ngerti kok ketika sebuah perusahaan membutuhkan revenue lebih. Kita ngerti kok untuk bisa pengembangan itu butuh dana. Bahkan setelah berita ini keluar, adanya kenaikan harga pun dalam subskripsinya, saham mereka naik 7% guys. Dari yang anjlok tadi, naik 7%. Berarti kan ini sebuah hal yang bagus. Padahal harga naik loh, tapi masih bagus dibandingkan sistem runtime fee mereka sebelum. Sampai-sampai CEO baru mereka, yaitu Matt Bloomberg, mengatakan, "You cannot fight your customer." That's insane.
Dan dia benar, lu nggak bisa menggadohi klien lu sendiri, itu goblok, anjir, gila. Jadi benar deh, kisah Runtime Free ini memang jadi pelajaran buruk untuk Unity dan industri gamenya. Industri game secara total. Unity menjadi contoh buruk sebuah studio yang dulunya menjadi hal yang contoh baik, ya kan? Semua mengejar untuk masuk ke Unity, semua merekomendasikan Unity. Sekarang Unity jadi contoh buruk. Orang takut merekomendasikannya. Hanya karena mereka mencoba melawan orang yang memberi makan mereka. Bayang, orang yang memberikan lu makan yang mau lu lawan. Tapi ya, berita kali ini sampai sini aja. Kalau kalian tertarik untuk melihat berita-berita selanjutnya mengenai dunia-dunia CG, silahkan like, subscribe, dan share. Oke? Bye!